Siapkan bahan berupa kacang kedelai seberat 250 gram. Kemudian dicuci di air mengalir. Teman-teman bisa lakukan 2 kali atau 3 kali. Kemudian dibilas dan direndam dalam air cukup banyak ya, minimal 2 kalinya. Kita tutup. Kita biarkan selama 3 sampai 8 jam. Ini tergantung dari suhu ruang. Kemudian kita bilas lagi beberapa kali hingga bersih, sehingga tidak ada busanya ya. Dari hasil perendamannya kadang-kadang ada busa. Kita udah punya kacang kedelainya yang sudah kita rendam selama kurang lebih 4-5 jam. Lalu sekarang kita mau blender. Blendernya itu nanti kita tambahkan air 5 kalinya. Si kedelainya kita masukin agak banyak, nggak apa-apa. Terus airnya di blender tidak harus 5 kalinya. Jadi misalnya secukupnya aja 2 kalinya. Ini kan 500, nanti airnya cuma sampai 1 liter. Dengan begitu sebetulnya lebih efektif ngeblendernya. Jadi kalau airnya terlalu banyak, si kedelainya ini jadi kayak nggak kegiling gitu, karena dia selalu terbang atau beredar di air yang range-nya cukup luas gitu sampai ke atas. Jadi ini bisa 500 kita masukin ke sini. Terus nanti sampai airnya seliter. Nah, sisa airnya, jadi kan kita butuh tuh air 2 liter ya sebetulnya. Maaf, 2 liter setengah, air. Nah, kita pakai secukupnya aja di sini. Nanti sisanya kita langsung tuang ke sana airnya. Nah, ini akan membuat si kedelai jadi lebih halus daripada jika airnya banyak di dalam blender. Oke, ini kita giling dulu. Kita lakukan terus sampai si kedelainya habis ya, selalu menggunakan air yang panas tadi. Kita habisin dulu ya, nanti kita lanjut ketika semuanya sudah ada di dalam panci. Nah, udah kira-kira seperti ini ya, jadi cukup halus. Terus kita tuang tadi ya ke tempat, kita tuang ke, nah ini kelihatan nggak ya, ini ya, ke panci ini ya. Ini sudah terblender, lalu airnya bisa kita masukkan ke dalam blender. Lumayan nih, masih ada sari-sarinya kan, masukin lagi. Nah, ini airnya masih kurang, belum 2,5 liter. Ini kita masukin yang dari sini ya. Air sudah masuk semua. Sekarang kita akan godok ya, kita akan panaskan si susu kedelai ini. Nah, ini memang belum disaring. Nanti setelah mendidih, jadi mendidihnya itu tidak sekali, tapi beberapa kali, biasanya 2 atau 3 kali. Bahkan kalau tukang-tukang tahu suka ditungguin sampai 4 kali. Jadi 4 kali mendidih nih ya, maksudnya sampai, ini kan posisinya di sini, nanti dia mendidih kan naik. Nah, sampai naik terus kalau tukang tahu itu kan seperti yang teman-teman bisa lihat di video yang saya share ya, dia disiram sama air. Nah, cuman berhubung wadah kita ini terbatas, kalau kita siram terus sama air berkali-kali, ini tinggi banget gitu, jadi nanti malah luber-luber. Nah, biasanya sih saya matikan suhunya. Intinya kan untuk menurunkan suhu. Jadi suhunya turun sebentar, mungkin kira-kira 10 menitan, saya naikin lagi. Seperti itu. Memang bikin tahu teman-teman harus dedikasi waktu ya, harus nyiapin waktu, karena ya banyak nunggunya sebetulnya gitu. Kerjanya mah sebenarnya cepet dan nggak berat, cuman banyak nunggunya. Jadi misalnya nanti udah naik nih, jangan ditinggal. Kalau ditinggal, wah, bisa-bisa ini luber dan hasilnya malah jadi berkurang banyak. Nah, ditungguin aja. Ketika dia udah mulai naik-naik, teman-teman bisa matikan dulu, dan kita tunggu suhunya turun sekitar 10 menitan, 15 menitan, itu biasanya suhunya udah turun. Kita bisa naikin lagi ya, nanti dilihat aja ya. Jangan lupa untuk diaduk, sebab kalau tidak diaduk itu bawahnya itu akan nempel, jadi lekat gitu ya.
dan nantinya nyucinya tuh harus digosok-gosok gitu. Dan diaduknya sambil dasarnya ini kita gosok-gosok. Nah, untuk semua proses pembuatan tahu dengan koagulan apapun, ini prosesnya sampai nanti disaring ya dengan kain itu sama. Jadi proses ini mungkin tidak akan saya ulang di setiap video karena cukup lama ya, biar cepet aja. Jadi semuanya sama, direndam, lalu dicuci, kemudian di blender, dicampur air dan digodok seperti ini. Kemudian nanti akan kita saring. Nah, itu semua sama di awal. Nanti bedanya cuman saat pemberian koagulan. Ya, jadi beda bahan koagulannya. Gitu. Tips aja juga dari saya ulang lagi, mungkin sudah saya sampaikan di paparan. Kalau teman-teman menggunakan kacang atau bahannya yang sekitar 250 gram kacang kedelai, maka dia setelah perendaman itu akan mengembang kurang lebih menjadi 750 gram. Nah, 750 gram ini membutuhkan 5 kali lipat airnya. Berarti teman-teman tinggal ngali ya. Tinggal ngali 7,5 itu dikali 5 jadi berapa? Jadi kalau nggak salah 3 liter 750 ya, kalau nggak salah, betul ya. Nah, 3 liter 750 ini berarti kan teman-teman butuh panci minimal yang 5 literan. Nah, jadi panci yang ini saya pakai ini panci 5 liter nih. Nah, jadi wadahnya harus memadai, jangan mepet. Misalnya isinya tahu-tahu penuhnya sampai segini nih, belum mendidih, itu dijamin luber ya, bahaya. Jadi sayang eman-eman dan capek ngebersihin kompor juga. Nah, jadi siapin panci yang jumlahnya kapasitasnya memadai. Ini baunya udah harum susu kedelai, bau soy milk. Ini bawahnya juga udah mulai nempel-nempel ya teman-teman, jadi harus sambil digaruk-garuk nih. Kelihatan udah mulai mendidih, tinggal pelan-pelan kita lihat ketika dia sudah mulai naik ya teman-teman. Lihat ya, ini sudah naik, posisinya kita matikan. Aman, dia akan turun lagi. Nah, kita aduk-aduk sebentar sambil bantu supaya suhunya turun, plus juga yaitu tadi ya, bantu supaya biar bawahnya nggak nempel. Tapi di posisi ini teman-teman kalau mau tinggal sebentar masih bisa ya, nyambil ngapain gitu pada saat kompornya mati. Nah, teman-teman bisa tinggal sampai nanti suhunya turun. Tapi kalau mau cepat, bantu aduk supaya suhunya cepat turun. Oke, nanti kita lanjut lagi saat nyalain kompor yang kedua kali ya. Kita akan lanjut lagi. Nah, oke, kita panasin lagi ya. Ini baru yang kedua nih. Kalau bisa jangan kelamaan. Kalau kelamaan nunggunya, nanti suhunya terlalu turun jauh, mulai naik lagi lama dan boros gas ya. Jadi yang penting tadi busa-busanya udah mulai hilang, syukur-syukur mau dibantu diaduk. Nah, itu sebentaran aja sebetulnya udah bisa dinyalain lagi. Nah, ini udah mau naik yang kedua nih, udah mendidih. Nah, seringkali kalau busanya udah mulai hilang karena proses pendinginan yang pertama tadi ya udah sampai hilang, dia nggak sampai yang naiknya tinggi banget gitu. Nah, seperti ini udah bisa kita matiin juga. Oke. Jadi yang penting sampai mendidih aja. Kalau misalnya memang busanya udah hilang, yang penting proses pemasakannya mencapai titik didih.
Oke, ini kita tunggu 5 menit aja. Nah, ini sekali lagi ya. Jadi kita 3 kali aja. Ini udah mendidih lagi. Ini bisa kita matikan, teman-teman. Nah, ini sebentar, tinggal mau saya tuang dulu nih. Tuang ke saringannya. Saya pakai kain yang lebar aja biar bisa langsung dituang. Baik, ini kita tuang sekarang. Jangan lupa dikasih tampungan tentunya ya, bawahnya ya teman-teman. Kalau bawahnya nggak ditampung, nggak jadi bikin tahu ya, lolos. Nah, ini jadi sari kedelainya kita tampung di sana. Nah, di tempat itu pula kita akan memasukkan nanti koagulan. Kita kalau mau nambahin air, kalau masih ada boleh ya teman-teman, pakai air yang cukup hangat gitu, bisa, boleh. Dalam pembuatan tahu kelebihan air itu nggak masalah daripada kekurangan. Ini wadahnya. Oke, ini kita tunggu sampai netes semuanya habis. Ini sedang saya ikat ya teman-teman, kelihatan kan ya gitu. Biar dia masih netes terus. Nah, ini udah siap, udah ganti panci jadi lebih memadai tempatnya. Terus ini masih gantung, masih sambil kita tunggu netes. Kalau udah rada ademan sih mungkin bisa kita peres. Kita siapin koagulan, sebentar aja sih nyiapin koagulan kan. Sebaiknya memang naruh koagulan itu ketika dia tuh masih panas gitu, jangan tunggu adem ya. Oke, kita lihat koagulannya. Nah, ini koagulan kali ini kita pakai yang nigari ya. Kita pakai yang nigari, ini adalah MgCl2. Jadi ini garam ya, jenis garam yang sudah saya jelasin di pemaparan. Udah kita hitung, jadi nanti cara menghitungnya pun teman-teman bisa melihat di resep dan di pemaparan ya, WPX nya. Lalu kita tambahkan, ini adalah CaCl nya. Nah, CaCl nya tuh sedikit sekali, sekedar gitu ya. Nah, jadi sebanyak itu CaCl nya kita cuma tambahin 1 sendok teh aja. CaCl nya itu kita tambahin segini aja tuh, segitu ya. Lalu ini kita campur di dalam air. Nah, perhitungannya juga teman-teman bisa lihat nanti di resep. Jadi hitungannya tuh saya mention lagi aja kalau teman-teman mager buka-buka VTX saat mau praktek. Per 500 ml susu kedelai yang sudah disaring ya, itu kita pakai 1 gram MgCl2 dan sejumput ya, atau sedikit aja CaCl2. Yang saya dapat susu kedelainya adalah 4 liter. MgCl yang kita pakai jadi hanya 8 gram. Nah, sekarang akan kita campurkan koagulannya secara perlahan sambil diaduk. Mohon maaf, ini pas mendadak hujan, jadi suaranya ada background ya. Oke, ini kita aduk perlahan. Nah, itu saya zoom ya, saya zoom teman-teman. Ini udah langsung cepet banget, dia langsung terkoagulasi.
kita masukkan lagi. Oke. Teman-teman lihat ya, sudah berawan-awan. Nah, ini tanda dia sudah terkoagulasi. Memang cepat banget, nggak pakai lama, reaksinya cepat. Oke, kalau sudah terkoagulasi, yang kita lakukan sekarang adalah, ini jangan diaduk-aduk kencang-kencang ya teman-teman, pelan-pelan. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah menunggu dia itu turun ke bawah. Karena dia berat kan, dia akan turun ke bawah. Kita akan coba kurangi airnya dengan cara diangkat. Nah, teman-teman udah punya saringan seperti ini. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, kayak gitu. Nah, di atasnya kan udah ada air nih. Nah, air inilah yang kita bantu angkat pelan-pelan nanti. Jadinya bisa cepat berkurang. Ini sambil saya saring ya. Nah, ini kita saring terus aja sampai airway-nya ini minim banget, supaya nanti pada saat netes enggak terlalu banyak bleber-bleber. Nah, ini kita terusin ya. Nah, ini udah cukup minim ya, udah rada ini udah cukup minim, udah agak susah nih untuk saya ngambil airnya. Jadi kita bisa mulai cetak. Kita tuang ke dalam cetakan tahunya ya teman-teman. Seperti ini, perlahan, jangan lupa bawahnya ditatakin. Nah, kasih tatakan yang agak lebar, jangan yang dalam. Kalau yang dalam ntar air tahunya balik lagi ke atas, jadi lebih baik yang lebar. Kita pastikan semua sisinya itu keisi, kalau enggak nanti bentuknya jadi kayak kurang rata gitu. Nah, teman-teman lihat ini airnya udah ngalir. Kalau kira-kira airnya itu udah menyentuh cetakannya yang bagian atas, lebih baik diganti ya, atau airnya dituang dulu. Pelan-pelan kita bisa tuang nih, udah nggak berat. Ini pas banget ya, tapi nanti kan turun dia ke bawah, lebih turun lagi. Nah, sekarang kita tutup perlahan biar rapih, biar tahunya nanti permukaannya cakep. Jadi kita dorong-dorong dulu ya, kita bantu nih, kita tarik-tarik gitu ujung-ujungnya. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, kayak gini ya, tarik-tarik aja nih. Biar kainnya juga lebih stretch, lebih rata. Tuh. Oke, ini tutup. Nah, gitu ditutup rapi. Selanjutnya tutup lagi. Oke, udah nih ya. Sekarang pakai tutup kayunya. Oke, ini airnya sih masih aman, tapi mungkin lebih baik nanti saya tuang sedikit. Jadi cara tuangnya juga di ini aja, dibawa ke wastafel, terus dituang pelan-pelan gitu, nggak jatuh kok, sambil ditahan gitu, dituang, geser pelan-pelan bisa. Ntar ya, ini saya buang dulu, lihat ya, buangnya juga boleh lihat deh. Nah, ini airnya mau saya buang, tinggal gini aja teman-teman. Nah, gitu, banyak juga nih ya, habisin aja, buang semua, supaya nanti ini kan masih sekitar
1 jam ya. Kita mau tekannya 1 jam dengan beban kurang lebih sekilo. Nah, beban botol air ini kurang lebih ya teman-teman, kurang lebih tuh 1 liter nih, kurang lebih sih ya, kurang lebih tuh 1 kiloan. Jadi bisa kita pakai. Enaknya kan ngepas dia di tengah. Nah, udah kita tunggu aja 1 jam dari sekarang, nanti kita buka. Nah, ini udah 1 jam. Bisa kita angkat cetakannya ya, pelan-pelan ya. Jadi memang setelah surut pastinya dia jadi mengecil ya. Makanya kadang-kadang cetakannya besar, tapi ketika udah jadi dia mengecil. Ini agak kepencet tadi nih bagian ujung ini, tapi nggak apa-apa kok, tetap oke. Kita buka. Wah, udah jadi tahunya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bagian ada yang kejepit, nggak apa-apa, bonus nih. Kita langsung cicip aja nih. Teksturnya memang lembut banget, tapi ya berasa ya nigarinya ya. Nigari emang nggak boleh banyak teman-teman. Kalau agak banyak nanti dia pahit. Ini ada rasanya tapi dikit sih, makanya takarannya jangan salah. Kalau kebanyakan nanti pahit. Nah, ini akan kita pindahin ke piring. Cara mindahinnya tuh kayak gini, jangan diangkat ya, karena tahunya ini kalau baru aja dibuka masih lembut banget, masih lembek banget. Kalau kita biarkan di suhu ruang nanti dia akan mengeras. Jadi beberapa jam dia akan lebih mengeras. Makanya ini hati-hati mindahinnya ini. Ini kan cari wadah yang lebar, terus kita tutup dulu. Kita tutup, baru kemudian kita angkat nih bawahnya, cetakannya. Ya, kayunya. Set, kita balik. Baru pelan-pelan kita angkat. Seperti ini. Jadi deh tahu kita untuk dimanfaatkan, dikonsumsi langsung. Tapi tunggu ya, tetap ya, tunggu beberapa jam supaya dia lebih firm lagi, lebih mengeras lagi. Atau teman-teman mau simpan juga di kulkas, tapi tetap juga sama biar tunggu agak lebih keras.